Gelombang laut bisa tumbuh jauh lebih besar dari yang kita duga dan jauh lebih berbahaya dari yang kita sadari. Dulu orang percaya bahwa gelombang hanya bergerak dalam dua dimensi, hanya naik dan turun, seperti saat Anda menggambarnya di kertas. Namun studi baru menunjukkan bahwa gelombang adalah struktur tiga dimensi yang mampu bergerak ke berbagai arah. Temuan ini menunjukkan bahwa laut lebih kompleks dari yang kita bayangkan, dan kapal, ladang angin, anjungan minyak, serta struktur pesisir saat ini mungkin belum siap menghadapi apa yang akan datang. Pertama, gelombang itu pecah. Mungkin tampak jelas, tapi kenyataannya kita tidak sepenuhnya paham bagaimana dan mengapa itu terjadi dan tidak tahu semua langkah yang terlibat. Yang kita tahu adalah saat gelombang pecah, mereka berubah bentuk dan menjadi lebih curam. Untuk lebih memahami proses ini, para peneliti awalnya berasumsi bahwa gelombang itu dua dimensi. Asumsi ini diperlukan karena memudahkan studi gelombang baik secara teori maupun melalui simulasi komputer dan eksperimen. Tapi masalahnya, mengatakan gelombang itu dua dimensi tidak benar-benar menggambarkan seperti apa gelombang laut itu. Sehingga ini akan orang memikirkan gelombang yang membayangkan gelombang biasa yang tidak mengancam di pantai. Tapi yang kita bicarakan di sini terjadi di perairan terbuka dan terbentuk saat gelombang dari berbagai arah bertemu. Pertemuan liar ini terjadi dalam kondisi tertentu di laut, seperti di tempat bertemunya dua laut, atau saat angin tiba-tiba berubah arah, seperti saat badai. Saat gelombang dari dua arah berbeda menyatu, terciptalah gelombang tiga dimensi ini. Untuk menguji perilaku gelombang unik ini dan bahayanya bagi kita, dua peneliti membangun tangki khusus, seperti kolam renang raksasa selebar 82 kaki dan sedalam 6,5 kaki. Di sekeliling tangki ini, mereka memasang 168 dayung mekanis. Dayung ini bertindak seperti tangan raksasa yang mendorong air bolak-balik untuk menciptakan gelombang. Persis seperti saat Anda menggerakkan tangan di air dalam bak mandi. Hentikan videonya dan lakukan itu sekarang juga. Tunggu, saya cuma bercanda. Bagaimanapun, dayung tersebut dapat menghasilkan gelombang dengan berbagai ukuran dan bentuk. Selain itu, mereka menyerap gelombang yang datang agar tidak memantul di kolam dan mengacaukan pengujian. Di bawah tangki, mereka menaruh 28 kipas besar yang mendorong air untuk mensimulasikan arus laut serta meniru pergerakan air. Secara keseluruhan, mereka mensirkulasikan sekitar 2.400.000 liter air di dalam tangki. Semua ini dilakukan untuk menciptakan miniatur laut yang dikendalikan teknologi canggih. Bagus, semuanya sudah siap dan saatnya untuk menguji. Eksperimen telah menunjukkan bahwa gelombang tiga dimensi bisa menjadi 2 kali lebih curam daripada gelombang 2 dimensi sebelum pecah. Biar saya jelaskan. Jadi ombak normal yang Anda lihat di pantai pecah saat mencapai sudut yang sangat curam. Mereka punya batas, kecuraman maksimum jika boleh dibilang begitu. Saat batas itu terlampaui, ombaknya pecah. Jadi studi ini memberitahu kita bahwa ombak di laut lepas bisa menjadi 80% lebih curam dari batas ini sebelum mulai pecah. Itu juga berarti mereka bisa menjadi hampir 2 kali lebih tinggi dari ombak normal sebelum mulai pecah. Namun, para peneliti menemukan hal lain yang menarik. Biasanya, saat ombak pecah, ia menciptakan buih putih. Tahu kan, bagian berbusa yang Anda lihat di atasnya. Dan begitu pecah, semuanya selesai. Tidak ada jalan kembali. Energinya sudah hilang, tapi saat ombak multidimensi ini pecah, tidak ada buih putih. Mereka hanya bisa terus membesar. Itu terjadi karena energi ombak tidak hanya terkonsentrasi di satu arah, memungkinkan ombak terus tumbuh bahkan setelah mencapai batas kecuraman saat seharusnya pecah. Seolah-olah ombak tiga dimensi ini dapat mendistribusikan kembali energi dan terus menumpuk di tengah lautan. Artinya, secara bersamaan, ombak ini bisa tumbuh 4 kali lebih curam dan lebih besar dari yang kita duga sebelumnya. Jadi kita sedang membicarakan ombak masif yang lebih besar yang bisa muncul tiba-tiba di tengah lautan. Singkatnya, ini terdengar menakutkan. Itulah sebabnya, demi keselamatan kita sendiri, penting untuk memahami bagaimana fenomena ini terjadi. Mungkin bangunan dan rumah di sepanjang pantai tidak berisiko tinggi, tapi ombak raksasa ini bisa jadi ancaman lebih besar bagi benda-benda di tengah laut, seperti anjungan minyak, ladang angin, dan kapal. Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah konstruksi ini, seperti yang kita rancang saat ini, aman dan dapat menangani pola ombak ekstrem tersebut.
Masalahnya, para pelaut telah mencoba memperingatkan kita tentang hal ini selama berabad-abad. Pada abad ke-19, seorang penjelajah Prancis bernama Jules Dumont d'Urville. Ya, saya sudah mencobanya. Dia melaporkan melihat ombak ganas setinggi lebih dari 100 kaki selama pelayarannya. Meskipun dia sangat berpengalaman dan dihormati, ditambah 3 orang lain yang mengonfirmasi bahwa itu memang terjadi, ceritanya tidak dipercaya. Seperti laporan ini, semua cerita lainnya tentang ombak masif dan liar di tengah lautan dianggap sebagai mitos, sekadar dongeng pelaut agar petualangan mereka terdengar lebih seru. Hei, bukankah kita semua begitu? Para ilmuwan baru mulai menanggapi laporan ini dengan serius pada tahun 1995 saat ombak ganas akhirnya diukur untuk pertama kalinya. Peristiwa mengerikan itu terjadi di anjungan gas di Laut Utara, sekitar 100 mil di lepas pantai Norwegia. Strukturnya dirancang menahan ombak 64 kaki, dan ombak itu diperkirakan muncul 10.000 tahun sekali. Namun mereka tak siap saat hari tahun baru ketika gelombang raksasa 85 kaki, selisih 21 kaki dari perkiraan, menghantam anjungan itu. Pada kasus tahun 2018, 8 orang di kapal nelayan, 61 kaki, 400 mil timur laut Pulau Besar Hawaii, tiba-tiba dihantam sepasang gelombang liar. Satu menghantam buritan dan lainnya menabrak lambung. Kapal tak sanggup menahannya. Banyak air masuk dari atas, membanjiri kapal dan menariknya turun ke kedalaman. Para kru harus meninggalkan kapal dan segera naik ke skoci. Untungnya, pelayan mereka semua berhasil diselamatkan tanpa cedera sama sekali. Ini hanyalah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa anjungan minyak dan kapal kita saat ini mungkin tidak siap menghadapi gelombang liar yang masif. Maka ahli menyarankan perancang kapal perlu membuat kapal yang mampu menahan 2 kali lipat tinggi gelombang signifikan, tapi perlu diyakinkan karena peningkatan biaya. Jadi inilah fakta yang cukup meyakinkan. Diyakini bahwa antara 2011 dan 2018, 210 gelombang jenis ini tercatat di seluruh dunia, tapi sangat mungkin jumlah aslinya jauh lebih tinggi. Apa yang memicu gelombang liar masih merupakan misteri, tapi kita tahu itu tidak disebabkan oleh pergerakan di dasar laut. Sebaliknya, itu tampaknya lebih berkaitan dengan cuaca buruk. Di Teluk Tampa, misalnya, sebagian besar gelombang liar datang dari barat, terutama saat sedang badai atau berangin. Tapi kita tidak bisa mengatakan ini adalah penyebab utama di mana-mana di dunia, karena para ahli percaya mungkin ada beberapa faktor lain yang berperan. Yang sangat mengkhawatirkan adalah gelombang liar dapat menyerang tanpa peringatan. Laut lepas bisa sangat tenang ketika tiba-tiba seluruh pemandangan berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Jadi bisakah kita benar-benar memprediksi fenomena ini? Sepertinya kita bisa. Dalam studi yang sangat baru, para peneliti membuat sistem komputer yang menggunakan pengukuran dari pelampung untuk memprediksi gelombang besar yang tidak biasa 5 menit sebelum terjadi. Ini dapat menangkap sekitar 3 dari 4 gelombang liar. Meskipun ada beberapa alarm palsu, peneliti menyebut bahwa demi keselamatan, tahu gelombang liar mungkin terjadi itu lebih baik, dan kita semua akan setuju daripada tidak tahu sama sekali. Bisakah kamu mengangkat truk dengan tangan? Tidak? Mengejutkan. Tapi izinkan aku memperkenalkanmu pada kekuatan alam yang asli. Lautan, yang dengan santai melemparkan batu-batu besar seberat 700 ton ke sekelilingnya seperti kerikil selama mega tsunami yang melanda Afrika ribuan tahun yang lalu. Ini bukan hanya hari yang buruk di pantai. Mega tsunami ini begitu kuat sehingga membuat tsunami Indonesia 2004 dan Jepang 2011 terlihat seperti cipratan air di kolam renang anak-anak. Sebagai gambaran betapa menakutkannya tsunami biasa, tsunami Jepang menghasilkan gelombang setinggi 40 meter. Tsunami Samudra Hindia sedikit lebih kecil, namun merenggut lebih dari 200.000 nyawa di banyak negara. Sekarang, bayangkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan mengira gelombang sebesar itu hanyalah fiksi ilmiah. Namun kemudian mereka menemukan batu-batu besar ini, bongkahan batu besar yang terlempar jauh ke daratan, dan melakukan perhitungan. Ternyata hanya ombak setinggi sekitar 244 meter yang bisa melakukan perusakan batu karang seperti itu. Dan pelakunya, sebuah gunung berapi yang benar-benar jatuh ke lautan dan memicu salah satu tsunami terdahsyat yang pernah ada di bumi. Biasanya, tsunami disebabkan oleh gempa bumi bawah laut. Ya,
lempeng tektonik yang saling beradu itu. Tapi gunung berapi? Oh, itu juga berpotensi tsunami. Pada tahun 1883 misalnya, sebuah gunung berapi di Indonesia bernama Krakatau meletus selama 6 bulan tanpa henti hingga meledak. Dan ledakannya terdengar sampai ke Australia. Hal ini memicu banyak tsunami, beberapa di antaranya setinggi hampir 30 meter. Namun itu lebih seperti celupan jari kaki dibandingkan dengan bola meriam penuh dari mega tsunami. Pada zaman dahulu kala, gunung berapi yang runtuh selama mega tsunami sangat besar dan tidak hanya runtuh begitu saja. Gunung ini kehilangan bongkahan yang ukurannya 10 kali lebih besar dari Gunung Everest. 10 Gunung Everest. Seolah-olah bumi ingin melihat apa yang akan terjadi jika kita melemparkan sebuah gunung ke dalam lautan hanya untuk bersenang-senang. Letusan ini sangat besar sehingga ketika seluruh sisi gunung berapi jatuh ke lautan Atlantik, menciptakan gelombang yang bisa menutupi patung Liberty 3 kali. Letusan ini juga menghancurkan sebuah pulau yang jaraknya lebih dari 48 km. Gunung berapi di balik pemandangan Michael Bay di dunia nyata ini bernama Fogo, yang terletak di, ya tebakanmu benar, Pulau Fogo. Pulau ini pada dasarnya hanyalah sebuah gunung berapi tunggal yang muncul dari laut berkat adanya titik panas magma. Sebuah tempat di dalam lautan di mana banyak magma yang keluar dan meletus, seperti gunung berapi bawah laut. Seiring berjalannya waktu, magma ini mendingin dan menumpuk seperti pancake hingga voila, setelah 7 kali letusan besar, pulau ini muncul dari lautan seperti sedang bermain peekaboo. Kejutan, itu adalah gunung berapi. Namun, masuknya Fogo secara dramatis juga merupakan bom waktu. Semakin gunung berapi tumbuh, semakin berat pula ia. Dan jika tidak ada cukup magma di dalamnya untuk menopangnya, semuanya bisa runtuh. Kadang-kadang bahkan tidak perlu banyak faktor. Gempa bumi kecil, erosi atau fondasi yang buruk yang terbuat dari sedimen lunak bisa memicu keruntuhan, seperti orang yang sangat tinggi yang mencoba menyeimbangkan diri di atas sekumpulan kelereng. Fogo memiliki semua unsur kesialan itu, terlalu tinggi, terlalu berat, dan berada di atas tanah yang lembut. Dan itu semakin memburuk ketika gunung berapi semakin berat, dia mulai menekan magma di bawahnya. Lava tersebut tidak bisa naik, jadi hanya mendidih di bawah sana. Perlahan-lahan mengental seperti sup yang dibiarkan di atas kompor terlalu lama. Gas-gas menumpuk, tekanan meningkat, dan akhirnya, boom! Ini adalah versi vulkanik dari makan terlalu banyak burrito dan kemudian mencoba menahan bersin. Tekanan dan ketidakseimbangan yang sangat besar ini dapat memicu apa yang disebut flank collapse, yang dalam istilah sains berarti, ups, setengah dari gunung berapi baru saja jatuh ke laut. Itulah yang terjadi pada Fogo. Sebagian besar pulau vulkanik yang terbentuk dengan cara ini sudah lama hilang, tapi Fogo masih sangat hidup dan aktif. Faktanya, gunung ini terakhir kali meletus pada tahun 2014 dan mengingat gunung ini meletus setiap 20 tahun sekali, mungkin jangan berkunjung ke Pulau Fogo pada tahun 2034. Selama ini, para ilmuwan percaya bahwa hanya pulau-pulau vulkanik yang besar yang bisa runtuh seperti ini. Tapi, penelitian baru mengatakan bahwa pulau-pulau yang lebih kecil, seperti Danny DeVito versi kepulauan, juga tidak aman. Masalahnya, pulau-pulau vulkanik kecil hanya terlihat stabil karena masanya yang kecil. Ini seperti Danny DeVito dan Arnold Schwarzenegger yang tergelincir di atas es. Jatuhnya Arnie mungkin akan menyebabkan lebih banyak kekacauan, tapi Danny masih bisa terbang. Keruntuhan-keruntuhan kecil itu penting. Contohnya Santa Maria, sebuah pulau kecil yang ukurannya sekitar 170 kali lebih kecil dari Hawaii. Pulau ini telah runtuh beberapa kali, bukan hanya ia ingin, tapi karena pada dasarnya ia berdiri di atas remah-remah roti yang lembek. Fondasinya adalah sedimen laut yang gembur, dan yang lebih buruk lagi, pulau ini berada tepat di sebelah patahan Azores Timur, tempat bertemunya 3 lempeng tektonik yang saling bertumbukan setiap hari. Patahan ini bertanggung jawab atas banyak gempa bumi dan bahkan beberapa tsunami yang terjadi di Lisbon di masa lalu. Jadi, kamu bisa membayangkan bagaimana rasanya tinggal di atasnya. Setiap kali gunung berapi di Santa Maria meletus dan tumbuh, gunung ini juga tenggelam. Namun ketika sebuah bongkahan runtuh, ia akan memantul kembali seperti pelampung. Roller coaster gunung ke pulau lagi. Ini berarti Santa Maria muncul dan keluar dari lautan seperti kapal selam yang sedang cilukba.
dan setiap kali mengintip ada potensi tsunami. Gunung berapi lain yang juga memiliki masalah kepercayaan yang sama adalah Pacaya yang terletak di Guatemala. Antara tahun 2011 dan 2013, para ilmuwan melihat pergerakan aneh di dalam tanah, pergeseran kecil yang menunjukkan bahwa ada sesuatu di bawah tanah yang mulai gelisah. Benar saja, pada tahun 2014, Pacaya meletus. Untungnya, gunung ini tidak runtuh, tapi risiko itu masih membayangi, terutama jika magma terperangkap di dalamnya seperti yang terjadi pada Fogo. Konsekuensinya bisa sangat eksplosif secara harfiah. Faktanya, sekitar 1000 tahun yang lalu, Pacaya mengalami keruntuhan yang mengirimkan longsoran puing-puing sejauh lebih dari 24 km. Sejak saat itu, gunung ini telah membangun kembali dirinya seperti burung phoenix yang berapi-api, tapi masih bisa runtuh lagi. Itulah sebabnya para ahli vulkanologi terobsesi dengan goyangan sekecil apapun. Bukan paranoid jika gunung itu benar-benar akan runtuh. Kini kamu mungkin berpikir, oke, tapi itu adalah masa lalu. Tentu saja keruntuhan mega tsunami yang konyol seperti itu tidak akan terjadi lagi, bukan? Nah, selamat datang di abad ke-21. Pulau-pulau seperti Hawaii, La Palma di Spanyol, dan berbagai bagian Karibia duduk di atas jenis bantal geologi yang sama. Yang diperlukan hanyalah kombinasi yang tepat, fondasi yang longgar, lereng yang curam, magma yang mungkin terperangkap, dan boom! Keruntuhan sisi gunung pun terjadi. Faktanya, hal ini telah terjadi baru-baru ini. Pada tahun 2018, anak Krakatau, bayi vulkanik dari Krakatau yang terkenal itu, kehilangan sebagian besar tubuhnya saat terjadi letusan. Hal ini menyebabkan tsunami, namun lebih bersifat canggung daripada menghancurkan. Seperti gunung berapi yang celananya melorot di atas panggung. Memalukan, tapi masih bisa bertahan. Namun, itu hanya kelas amatir dibandingkan dengan peristiwa sejarah yang sesungguhnya. Keruntuhan Pulau Ritter pada tahun 1888 begitu dahsyat sehingga pulau ini benar-benar menjadi lebih pendek. Dari yang tadinya setinggi lebih dari 610 meter menjadi hanya 140 meter. Namun pemegang rekor adalah gelombang besar Lituya Bay yang legendaris dari tahun 1958 ketika gempa berkekuatan 7,8 skala Richter memicu tanah longsor besar yang mengirimkan gelombang yang lebih tinggi dari Empire State Building yang menderu di Alaska dengan kecepatan tinggi. Anehnya, ini hanya memakan 5 korban jiwa, tapi di sisi lain, jejak kehancuran yang ditinggalkannya masih bisa dilihat sampai sekarang, bahkan dari luar angkasa. Gletser dan lapisan es yang mencair juga bisa membuat gunung berapi runtuh. Ketika gletser dan lapisan es mencair, terjadi penurunan tekanan mendadak pada kerak bumi yang dapat menggoyahkan seluruh gunung berapi. Ini disebut rebound isostatik. Ini seperti tiba-tiba menarik kursi dari bawah seseorang yang telah duduk diam selama berabad-abad. Selain itu, inilah hal yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan saat liburan ke pulau. Beberapa pulau vulkanik tumbuh ke arah luar saat lava mengalir ke laut, menciptakan daratan yang tidak stabil yang dikenal sebagai delta lava. Delta ini dapat runtuh tanpa peringatan, membawa daratan yang baru terbentuk dan terkadang wisatawan juga kembali ke laut. Tapi tidak perlu khawatir, hanya saja mungkin kita bisa menjauh dari daratan baru yang mengepul. Jadi ya, kalau nanti kamu bersantai di pulau vulkanik berpantai sambil berpikir, wow, tempat ini serasa surga. Ingatlah, ini mungkin juga merupakan bom waktu geologis yang berdetak dengan bakat menjadi dramatis. Dari bola meriam seukuran gunung purba hingga delta lava yang mengejutkan, gunung berapi memiliki sejarah untuk menjaga agar semuanya tetap panas.